Hey, what's good YouTube? Selamat datang di Floating, vlog nggak penting. Walaupun nggak penting, tapi tetap asik ditonton dan memberikan lu vibe yang asyik. Bu, Apa? mau kemana? Mau ke Bali. Mau ke Bali. Sampai mati tuh lampu. Jadi hari ini kita lagi cek wardrobe yang buat bakal dipakai syuting web series nanti bersama apa nama profesi lu disebutnya Fahad? Stylist kita Fahad. Ini terkenal banget loh. Ini stylistnya Murion Jolo. Terus siapa lagi? Stylistnya Berti loh. Oh iya mantap. Ini pernah gitu ya sekali. Kita pernah project styling. Iya, pokoknya kalau wardrobe gue udah percaya banget ya. Seperti biasa setiap harinya dimulai dengan gue berolahraga untuk nurunin berat badan gue yang udah nggak sehat banget ini. Berat badan hari ini pas ada di 100 kilo dan body fatnya turun lagi ke 27,7. Gue nggak tahu sih ya seakurat apa timbangan digital kayak gini dalam mengukur body fat. Cuma dengan berat badan gue yang masih di 100 tapi body fatnya turun terus, dan juga dengan gue ngecek di kaca kayak beneran aja gitu badan gue kayak lebih kering gitu. I think it's true, I think it's accurate. By the way, buat teman-teman yang di Jakarta dan masih suka olahraga di luar rumah kayak lari pagi dan sepedahan, dalkot, udara di Jakarta lagi nggak banget men. Kualitas udara itu kan ada nomor-nomornya di ranking di peta. Dan gue baru iseng aja hari ini pengen tahu berapa sih, karena tadi gue pengen coba sepedahan keluar. But ini nih, lihat ini peta Jakarta dan rata-rata merah semua. Angkanya itu udah di atas 150 semua Jakarta cuy, which means it's very bad. Yang bagus tuh di bawah 60 setahu gue. Correct me if I'm wrong. Dan di dalam rumah aja, rumah gue kan cukup kebuka ya. Kayak di situ jendelanya gede, di situ juga jendelanya gede. Jadi udara dari luar tuh kayak agak gampang banget masuk ke dalam rumah kan. Dan hari ini gue nyalain air purifier cuy. Ini dalam ruangan segini jelek banget kualitas udara. Makanya nggak aneh kan kalau sekarang tuh kenapa orang lagi bilangnya musim sakit, lagi banyak yang sakit. Kualitas udara men, jelek banget. Habis ngomong gitu pagi-pagi, ternyata siangannya gue merasa gak enak badan. Jadi memutuskan untuk WFH dan spend time sama si Boci juga. Karena udah kangen ya, lama sering banget ditinggalin. Anterin semutnya, tarik garisnya. Api ki, omuna anaki. Setelah seharian istirahat, besok paginya gue bangun cukup bertenaga, memutuskan untuk langsung ke gym and do some strength training. Wah, gue bersyukur banget sih nggak jadi sakit, karena gue lagi di titik di hidup gue dimana gue nggak boleh sakit. Banyak banget kerjaan cuy. Hari ini gue dan Bubu Rinda balik lagi ke kantor. Kemarin gue sama Bubu nggak enak badan. Nggak tahu, bukan sakit sih Bubu ya, lebih ke nggak enak badan aja, meriang gitu. Capean, mungkin keseringan begadang. Jadi akhirnya kemarin saya bener-bener cuma di rumah doang, istirahat. Hari ini udah feeling better. Bubu sih yang masih agak kurang ya. Jadi nggak ngomong sama sekali hari ini. Aku kemarin parah, tidur aja pakai sweater ya. Iya. Kedinginan. Meriang-meriang nggak jelas. Jadi kemarin bener-bener seharian di rumah doang. Walaupun di rumah juga tapi tetap dibombardir kerjaan. Iya. Kita masih ngurusin web series juga di rumah. But we're feeling great. I mean, emang kadang-kadang kita perlu waktu lah ya Bu. Sehari chill out, take it easy. Tapi bukannya berarti nggak ngapa-ngapain juga, tapi take it easy aja. Waktunya Raylo ya. Iya, soalnya weekend itu waktunya Raylo. Walaupun juga kadang-kadang weekend waktunya Raylo, kita masih suka dibombardir juga di WhatsApp kan. So yeah, that's the entrepreneur life. Speaking of entrepreneurship, kemarin ada yang nanyain gue di vlog tentang bisnis kopi. Dia minta tips, katanya dia mau buka bisnis kopi. A question that's been thrown at me a lot of times, dan gue jawab berbeda-beda setiap tahunnya karena kondisi industrinya pun berubah-ubah setiap tahunnya. And this year, to be honest with you guys, it's no longer a sexy business. Bisnis kopi udah nggak seksi lagi, udah terlalu banyak pemainnya. Jadinya tuh agak sulit untuk masuk ke bisnis kopi. Tapi gue di sini tidak untuk discourage kalian untuk memulai bisnis kopi. So let me just break it down to you real quick. Yang pertama, kalau kalian mau buka bisnis kopi, kalian mesti tentukan dulu. Generally ada dua jenis bisnis kopi. Yang pertama ada espresso bar, seperti yang gue lakukan. Jadi kopi-kopinya di sini menggunakan espresso, dan ada juga yang manual bar only. Jadi benar-benar cuman kayak pour over, V60 dan lain sebagainya. Kelebihan dari espresso bar adalah kalian bisa bermain di banyak flavor. Seperti yang gue lakukan, gue main flavor pakai powder dan juga pakai sirup. Kalau pakai espresso rasanya lebih keluar. Bukan berarti kalian nggak bisa bikin minuman tersebut pakai manual brew. Cuman dari pengalaman gue, rasanya pasti lebih keluar kalau espresso bar. And I think a lot of people will agree with me
me on this one. Dan juga untuk minuman-minuman espresso bar, typically you are gonna be able to charge more. Kemudian kalau manual brew itu modal awalnya nggak sebesar espresso bar. Dan kopi-kopi yang disajikan juga pastinya tetap enak. Cuman kekurangannya, kalau yang dari gua amatin, coffee shop yang manual brew itu penikmatnya is a certain type of people, dan biasanya menikmatinya itu menggunakan waktu yang cukup lama, so your turnover it's not gonna be as much. Correct me if I'm wrong, ini cuma dari pengalaman gue aja dan yang gue amati. Sebenarnya masih banyak banget yang mesti dipertimbangkan, kayak target market kalian itu kayak gimana, kalian buka di daerah mana, menunya apa, segala macam, banyak banget yang mesti dipertimbangkan. Cuma secara garis besar ya, kalau kalian mau buka bisnis kopi di tahun 2022 ini yang marketnya sudah sangat oversaturated banget, you need to be really unique. Kalian mesti punya konsep atau menu atau apapun itu yang bener-bener unik, yang orang lain nggak punya. Karena to be honest with you, sekarang coffee shop dimanapun yang gue udah coba rasanya beda-beda tipis. Coffee shop sekarang itu yang gue lihat yang rame didatengin orang-orang ya, itu antara emang dia mahal banget budgetnya ya, terus yang semua furniturnya sebuah mewah, yang instagramable banget, itu biasanya rame. Tapi itu juga biasanya nggak lama sih, paling setahun habis itu udah mulai surut. Jadi setiap tahun mesti renov, mesti kasih sesuatu yang baru. Jadi capek sih kejar-kejarannya. Atau yang terakhir, yang paling asyik itu adalah kalian punya komunitas dan kalian menyediakan tempat untuk komunitas kalian itu nongkrong. Jadi singkat cerita, kalau kalian mau buka coffee shop di tahun 2022, pengen bisnis kopi nih ya, you have to be pretty unique. Atau ya bakal cukup susah sih untuk breakthrough dan bertahan. Tapi kalau kalian udah punya idenya, kalian punya bisnis plan yang oke, tetap semangat, jalanin aja. Karena usaha biasanya tidak akan mengkhianati hasil ya. Pokoknya tidak ada kegagalan bro. Yang ada itu hanya keberhasilan dan pembelajaran. Kegagalan itu hanya terjadi kalau kalian berhenti. Hari ini udah selesai gue sama bubu ngantornya. Sekarang gue mau pulang ke rumah. Sambil manasin mobil, gue mau nutup vlog ini dengan membacakan komen-komen dari video yang kemarin-kemarin. Yang pertama nih, ada video kemarin yang tentang hukum aneh. Ternyata ada penjelasannya kenapa kasus prostitusi daring itu nggak ditangkep nih. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, ini komentarnya. Info aja mungkin buat kasus prostitusi itu sendiri. Kenapa ada razia itu? Karena mereka, pihak yang berwenang, mau tahu sebenarnya siapa yang memfasilitasi aktivitas itu. Karena dalam KUHP yang bisa dijerat cuma orang yang memudahkan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan itu dalam KUHP sendiri ngasih tahu kalau KUHP cuma menghukum orang-orang yang pekerjaannya mempermudahkan, memfasilitasi, dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Dan kenapa pelakunya nggak dijerat? Karena PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Tapi lain cerita kalau pelakunya dipaksa. Nah, tetap aja sih. Ini make sense, thank you penjelasannya. Tapi ya, baik lagi kenapa ditangkap dan dibesar-besarkan kalau gitu kan. Next. Yap, setuju banget soal prioritas yang lo sampein bang. Karena sedikit banyak lo menginspirasi gue. Jadinya gue juga punya prioritas yang harus diutamakan selain nonton video lo akhir-akhir ini. Sukses selalu. Kalau ada kesempatan pengen ngobrol, karena ketika di What's Good 1.0 dulu belum ketemu. Nah ini dia yang gue paham juga ya sama penonton-penonton gue. Memang demografiknya audiensnya sedikit lebih tua. Karena juga gue biasanya ketemu ngap-ngapan itu di tempat-tempat perkantoran. Kalau misalnya gue lagi main ke kantor-kantor orang, kayak ke SCBD atau kemana gitu kemarin. Bahkan waktu kita lagi ke kantor klien kita kemarin ya, di studionya ada salah satu operator di studio itu kayak, wih ada Bang Berti, kaget gue. Jadi emang ya gue gak aneh sih kalau vlog gue sedikit yang nonton, karena ternyata audiensnya ya emang orang-orang sibuk. Ternyata bagus lah kalau gitu. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Next, thanks for the positive vibe, ngap, keep motivating. And that's what I'm trying to do here, to be positive, trying to be positive all the time. Dan mudah-mudahan gue tetap bisa memotivasi kalian selalu. And that's it for today's video. Hope you're having a good day today and a great day tomorrow. I'll see you soon. Peace out.